Halo Sobat Biru Hitam, selamat berjumpa dengan saya Putri Amalia di Labs Cornelius FMIPA UI pada pekan perdana bulan November 2021. Media informasi yang memberitakan hal-hal seputar terkait dunia sains, perkembangan riset, dan inovasi terkini. Menemani Anda di awal bulan ini, redaksi Labs Cornelius FMIPA UI akan menyajikan beberapa tajuk berita penting untuk Anda. Proses pemilihan calon dekan di lingkungan FMIPA UI memasuki babak yang semakin menarik. Tatkala menarik, FMIPA UI memulai kuliah tatap muka perdananya. Kemudian, sebuah inovasi canggih berupa alat peringatan bencana banjir yang berhasil dirancang oleh Prodi Geologi dan Geofisika FMIPA UI. Untuk lebih lengkapnya, mari kita langsung masuk saja ke berita yang pertama. Pada hari Senin, 25 Oktober 2021, para bakal calon dekan FMIPA UI periode 2021 sampai 2025 menjalani wawancara yang digelar oleh tim panitia seleksi calon dekan FMIPA UI secara luring dan tertutup di Aula Sinarmas, Gedung Laboratorium Riset Multidisiplin FMIPA UI PT Pertamina Persero. Karenanya, mari kita simak wawancara singkat dengan Ibu Dr. Randa Ariadna Juwono, M.Eng, PhD selaku Wakil Ketua Tim PSCD FMIPA UI. Kami mewawancarai bakal calon dekan FMIPA UI kemarin ya, tanggal 25 dan 26 Oktober. Tujuannya untuk menggali lebih dalam kemampuan dari para bakal calon dekan untuk mengembangkan Fakultas MIPA, dan tentunya juga untuk kami lebih mendapat gambaran tentang integritas masing-masing bakal calon. Masing-masing bakal calon dekan diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari kami selama 90 menit, karena kami ada bertujuh, jadi kira-kira antara 10 sampai 12 menit per satu orang panitia. Pertanyaannya misalnya adalah bagaimana strategi Bapak bakal calon dekan untuk mendukung tujuan Universitas Indonesia sebagai Entrepreneurial University. Kami kemarin sudah memberikan berkirim surat atau mengirimkan berita acara dari hasil penilaian kami di tim PSCD FMIPA UI kepada Rektor Universitas Indonesia, dan selanjutnya nanti selama bulan November Rektor Universitas Indonesia akan mengakses atau ada proses assessment pada seluruh bakal calon dekan se-UI. Jadi sekarang prosesnya nanti mulai minggu depan ada di universitas. Mari kita dukung dan meriahkan proses seleksi calon dekan ini, dan kita doakan siapapun yang akan memimpin FMIPA UI pada periode 2021 sampai 2025 mampu membuat FMIPA UI memiliki tempat yang semakin mengagumkan di panggung dunia. Setelah lebih dari 1 tahun melaksanakan perkuliahan secara daring akibat COVID-19, untuk pertama kalinya FMIPA UI melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas pada hari Senin 25 Oktober 2021 yang bertempat di Gedung Perkuliahan Utama Lantai 3. PTMT ini merupakan bagian dari pembelajaran sistem blended learning. Seru banget ya, jujur. Aku pertama agak deg-degan ya, soalnya pertama kali ini kuliah di UI, dan tadi agak sempat nyasar juga ruangannya karena pertama kali di kelas, soalnya lebih ngerti juga. Pesannya semoga semangat terus, semoga bisa cepat ketemu juga sama kita semua yang udah sempat ngerasain kuliah di kampus langsung. Ya udah gitu, semangat terus aja. Untuk mempersiapkan pertemuan tatap muka hari ini, saya mempersiapkan berbagai macam hal sejak kemarin. Mempersiapkan mental dan waktu, juga mempersiapkan hand sanitizer dan masker ganti di dalam tas. Teman-teman gak usah khawatir untuk mengikuti PTM di kampus FMIPA UI, karena tadi saya baru datang aja disuruh cuci tangan, cek suhu, dan semua protokol kesehatan pasti dilakukan dengan ketat. Persiapan dari praktikum ini kayak saya mempersiapkan diri aja dari perpindahan dari online ke offline gitu, karena kan offline lebih masuk aja gitu ya praktikumnya untuk pelajaran. Jadi yang saya persiapkan ya baca teori-teori yang sudah diajarkan oleh dosen, lalu diaplikasikan di sini. Kalau dari opini saya pribadi, saya lebih prefer kalau misalnya
datang jauh nggak apa-apa asalkan praktikum, karena menurut saya pengaplikasian praktikum itu lebih masuk dibandingkan cuma belajar dari layar kaca laptop saja. Buat teman-teman, kalau misalnya emang ada kesempatan untuk ikut praktikum, boleh ikut karena sangat mudah untuk dicerna ketika ada teori, ketika diaplikasikan di praktikum ini. Ya, kalau untuk kuliah hibrid, ya persiapannya lebih ke ini sih. Jadi gimana caranya saya ngajar, tapi yang online sama offline tetap dapat yang sama. Yang online bisa lihat di layar, dan mahasiswa yang offline itu bisa melihat cukup besar ke layar di depan. Beratnya materi sampai ke mahasiswa jauh lebih berat online. Kalau kami matematik, karena ada pendekatan yang kami butuh papan tulis yang cukup besar, dan itu kami harus bolak-balik lihat papan tulisnya karena persamaannya ada di mana-mana. Nah, kalau online itu cukup sulit tuh ngajarin mahasiswa kalau harus ada tulisan tangan yang harus merujuk satu persamaan ke persamaan lain. Jadi pesan saya sih untuk kuliah-kuliah yang dibuka versi hibridnya, mudah-mudahan mahasiswa bisa manfaatkan. Mudah-mudahan mereka bisa manfaatkan karena kuliah secara offline dalam beberapa kasus itu jauh lebih mudah dipahami ketimbang online. Jadi kalau ada kesempatan untuk kuliah offline, manfaatkan karena banyak hal di luar pengetahuan di kelas yang akan kalian dapatkan. Diskusi dengan teman, belajar dari orang lain, ke perpustakaan dan lain sebagainya, itu yang nggak kalian dapatkan di rumah. Jadi kalau ada kesempatan untuk offline, manfaatin. Pertama kali ada sounding bisa luring, maka saya tentunya mengajak asisten senior ya, karena asisten yang junior belum pernah praktikum juga karena waktu itu masih tahun pandemi. Jadi yang pasti tahu tentang praktikum adalah yang senior, dan alhamdulillah dibantu Konita, Helmi, dan Anto, mereka sepakat membackup saya dan kita mulai menginventarisasi kira-kira topik apa yang harus kita praktikumkan. Saya bisa memahami kekhawatiran mereka atau kekhawatiran orang tua mereka. Sementara saya sendiri juga khawatir dan mungkin tidak langsung full, tapi memang lebih baik bertahap. Memang dengan kondisi seperti ini, maka tujuan pembelajaran dan kompetensi yang mau dicapai itu harus dipertajam. Karena kalau kita kuliah daring berlama-lama, mereka bosen. Jadi memang harus pandai-pandai kita mana yang memang utama dan mana yang bukan core utamanya. Karena walau bagaimana praktikum mikro itu perlu keterampilan. Kalau mereka tidak terampil, bagaimana mau bekerja di laboratorium mikrobiologi? Memang harus terampil. Untuk itu harus praktek. Memang mereka juga dibekali nanti simple praktikum untuk di rumah yang bisa dia terapkan untuk uji kualitatif. Harapan saya adalah terutama ini untuk mahasiswa angkatan 2020 yang memang belum pernah sama sekali kuliah di kampus, sehingga memberikan pengalaman baru untuk mata kuliah teori. Kemudian kalau untuk mata kuliah praktikum yang semoga pandemi ini segera berakhir dan kita kembali dapat meramaikan kampus kita tercinta ini. Namun ingat, tetap dengan protokol kesehatan ya. Musim hujan sudah mulai menyapa wilayah Jabodetabek. Hampir setiap hari, awan mendung yang syahdu dan bau tanah basah menemani keseharian kita. Namun, hujan tidak hanya membuat kita kembali pada romansa, namun juga membuat kita perlu waspada. Nah, terkait mitigasi cuaca dan lingkungan dengan teknologi digital, saya akan mengajak Anda semua untuk berkunjung ke Prodi Geologi dan Geofisika untuk melihat sebuah alat yang digunakan memantau curah hujan. Geoscience FMIPA UI saat ini sedang mengembangkan alat untuk mendeteksi curah hujan dan tinggi muka air. Kami namakan alatnya Pantir.
Alat ini terdiri dari dua sisi. Yang pertama adalah sensor-sensor yang dipasang di lapangan, dan di situ dia akan menampung curah hujan yang jatuh di sensor tersebut serta mengukur ketinggian muka airnya. Dan juga setiap 10 menit itu akan diupdate. Jadi setiap 10 menit berapa curah hujan dan berapa ketinggian muka air tanah ataupun muka air sungai itu bisa dipantau setiap 10 menit sekali. Sensor curah hujan itu bekerja dengan prinsip kita mengenalnya sebagai tipping bucket. Jadi ada bucket itu penampung curah hujan. Jadi kalau ada hujan jatuh ke alat tersebut, maka dia akan ditampung di satu bucket. Nanti setelah penuh, maka dia akan jatuh karena punya bobot dari air yang dia tampung. Nah, kemudian setelah jatuh, maka air hujan berikutnya ditampung ke bucket yang sebelahnya lagi. Ya. Nah, nanti kemudian begitu seterusnya bolak-balik. Nah, berapa kali dia bolak-balik itu dihitung, nanti didapatkan dalam satuan milimeter. Kalau sensor tinggi muka air itu menggunakan prinsip radar. Jadi kita tembakan sinar laser ke permukaan air, yang dimana di permukaannya itu kita sudah siapkan sebuah pelampung yang bisa memantulkan sinar laser itu ke receiver. Dengan prinsip radar kita bisa mengetahui kedalaman tinggi muka air. Manfaat yang diharapkan dari alat yang sedang kami kembangkan ini adalah agar informasi tentang situasi hujan dan tinggi muka air itu bisa diketahui oleh masyarakat secara cepat. Ya, saat ini produk yang sedang kami kembangkan itu sudah terpasang di 2 titik lokasi di Kota Depok. Dalam waktu dekat kami akan berencana untuk memasang 20 titik lokasi lagi se-Kota Depok, tersebar di setiap kecamatan, ada 11 kecamatan. Kita memantau tinggi muka air sungai dari hulu sampai ke hilir, misalnya dari Katulampa, kemudian terus mengarah ke Kabupaten Bogor, kemudian ke Depok sampai ke Jakarta. Itu mengasumsikan bahwa seolah-olah banjir Jakarta itu disebabkan karena kiriman air dari hulu Sungai Ciliwung. Ya. Pada kenyataannya tahun 2020 yang lalu, hujan yang tidak jatuh di Bogor, tapi jatuh di daerah penyangga seperti Depok dan di Jakarta sendiri, itu pun menimbulkan banjir. Artinya banjir 2020 itu bukan kiriman dari kota Bogor, tetapi dari hujan yang jatuh di sekitar atau di wilayah Depok dan Jakarta. Makanya alat ini menjadi suatu yang penting sekali, bahwa kita tidak hanya perlu memantau tinggi curah air tinggi muka air di sungai, tapi juga di seluruh wilayah dalam cakupan satu wilayah, misalnya Kota Depok atau Provinsi DKI Jakarta, itu sebaiknya harus dipantau curah hujannya, khususnya dalam menghadapi musim hujan. Bagaimana? Keren kan alat pemantau hujan yang dimiliki oleh Prodi Geologi dan Geofisika FMIPA UI? Untuk lebih memahami tentang prodi ini dan apa saja yang dipelajari di dalamnya, simak juga obrolan dengan Kepala Prodi Geologi dan Geofisika FMIPA UI di program Ngobras. Ngobrol asik bareng Humas di kanal YouTube FMIPA UI Official. Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Bagaimana makna Sumpah Pemuda bagi generasi muda era kini? Yuk kita cari tahu bersama. Tahu Hari Sumpah Pemuda? Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Di kehidupan sehari-hari, aku pastinya jadi seorang pemuda yang bisa ngebantu banyak orang dan mau ngasih sesuatu sama negara. Kalau untuk memaknai Sumpah Pemuda, apa ya, gimana ya? Saya kurang tidak terlalu concern ke situ sih. Kalau dari aku sendiri, mungkin mengingat aku sendiri juga pemuda, kayak apa sih kontribusi yang bisa aku lakukan buat negeri ini. Mungkin karena usianya masih muda juga, mungkin belum maksimal, tapi ya setidaknya harus ada planningnya juga.
Untuk cara memaknai belum kepikirannya, jadi belum tahu nanti gimana. Kalau dari aku sebagai pemuda mungkin bisa berkontribusi kepada masyarakat gitu dengan banyak kegiatan. Memaknai mana ya? Biasanya sih di rumah aja gitu, nonton TV ada acara-acara apa yang memperingati Sumpah Pemuda. Biasanya ya gitu aja nonton. Indonesia 4.0 ya. Mungkin saya lebih ke ingin mendigitalisasi untuk semua yang ada di Indonesia sih. Sebenarnya kan aku anak kesehatan ya. Aku selalu mencanangkan untuk bisa memberikan kesehatan secara internet, secara online gitu kepada seluruh pelosok negeri, karena di masa depan kan kita karena kan saat ini kan susah ya kalau untuk melihat kesehatan yang secara online di pelosok negeri, dan aku pengen nanti suatu saat nanti aku bisa memberikan ide dan gagasan itu buat Indonesia. Terkait Indonesia 4.0, gagasan yang mungkin bisa saya terapkan itu adalah mengedukasi masyarakat sekitar agar lebih paham teknologi atau melek teknologi. Kalau menurut aku sendiri mungkin di Indonesia itu ada banyak masalah yang mungkin belum bisa terpecahkan. Mungkin karena aku dari Fakultas Kedokteran juga, aku lebih ingin perhatikan dari segi kesehatannya, karena masih banyak daerah-daerah yang belum terpapar untuk kesehatannya baik sendiri, dan meskipun ada orang-orang di daerah yang terbilang bagus itu buat akses kesehatannya, tapi mereka belum tentu bisa. Mungkin aku mau memperbaiki itu. Biar apa ya, pemuda sekarang tuh biar lebih dewasa aja. Jangan terlalu pasif, lebih aktif ikut apa, ikut organisasi apa gitu. Biar nanti berpengaruh ke masa depan Indonesia nantinya juga. Makin maju. Lebih aktif kemana-mana aja, cobain banyak hal mumpung masih muda, explore lebih jauh lagi. Gitu. Buat teman-teman aku yang sama kayak aku nih, pemuda-pemuda, semoga kalian nggak cepat patah semangat kalau misalkan nggak gampang burn out kalau misalkan nemu sesuatu tantangan, karena sebenarnya di belakang sana tuh banyak yang lebih susah daripada kita, jadi kita harus tetap semangat. Pesan saya jangan takut untuk belajar sih, jangan takut untuk salah, jangan sampai kalian terlalu mager untuk melakukan sesuatu gitu aja. Kalau dari aku sendiri, jangan pernah menyerah, terus jangan bandingin diri sama orang lain, karena kita semua itu berharga dan tentunya kita semua punya kontribusinya masing-masing. Pesannya semangat terus, jangan takut untuk mencoba sesuatu, kalian pasti bisa. Semoga pemuda-pemuda di Indonesia makin berempati sama yang lain, makin membuka mata, jadi lebih peduli sama lingkungan sekitar. Pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu bahasa, satu darah air, satu bangsa Indonesia. Hari ini, izinkan sebuah kisah masa lampau kembali menggelitik rasa dalam sanubari kita. Pernahkah kita sejenak menyadari dalam sebuah harmoni kontemplasi bahwa di antara segala hilir mudik yang kita jumpai di tiap pagi, di antara segala gemerlap lampu-lampu kota, di antara segala kreativitas bahkan hujat dan caci maki di lini masa, 93 tahun yang lalu ada sebaik doa dan asa yang dinaikkan. Sebuah mimpi para muda untuk membuat negeri ini menjadi satu, bukan sekedar menjadi milikmu, bukan sekedar menjadi milikku, tapi menjadi milik kita bersama. Tak peduli kau hitam, putih, timur, barat, pribumi ataupun tidak, ini adalah negeri kita bersama, sebuah negeri yang diperjuangkan untuk menjadi sekeping surga yang diizinkan semesta hadir di muka bumi. Kita mewarisinya setelah linangan darah dan air mata tertumpah. Lalu apa yang akan kau dan aku lakukan untuk membuat pertiwi ini layak untuk kembali kita wariskan pada generasi mendatang? Mari kawan, kita bangun bersama. Biarkan segala perbedaan itu ada, namun justru bukankah keberagaman itu adalah keunikan yang menguatkan kita, menjadikan kita indah. Tegakkan kepala dan berbanggalah menjadi jiwa-jiwa tangguh Nusantara
yang bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021. Mari bersama kita goncang dunia. Sebuah asa dari Indonesia untuk dunia. Demikian berbagai informasi terkini yang dapat kami bagikan pada pekan perdana bulan November 2021 ini. Jangan lupa terus ikuti konten-konten menarik yang disajikan dari Dapur Humas FMIPA Universitas Indonesia. Akhirnya, saya Putri Amalia dan seluruh kerabat kerja redaksi Labs Corner News FMIPA UI pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M, pastikan diri Anda sudah divaksin dan ikuti terus perkembangan dunia sains. Karena bersama FMIPA UI, sains menjadi lebih menyenangkan dan mari bersama FMIPA UI kita mengambil tempat di panggung intelektualitas dunia. Sampai jumpa.